selamat datang di channel Adi Reja Media bareng aku Sukma Gayatri. Dan hari ini aku akan ngebahas mengenai alat-alat kopi. Sekarang di depan aku, seperti yang sudah bisa kamu lihat di sini ada alat seduh kopi manual bernama Anona Dripper. Kalau misalnya kamu pengen tahu gimana cara menggunakannya, yuk simak video ini. Alat ini menggunakan metode seduh V60, yaitu dengan menuangkan air panas secara bertahap dan tepat mengenai bubuk kopi. Nah, kenapa sih disebut V60? Karena kalau misalnya bisa kita lihat di sini, drippernya ini didesain berbentuk kerucut dengan kemiringan 60 derajat. Metode seduh V60 ini memerlukan filter khusus V60 yang menghasilkan seduhan lebih bersih dan tidak berminyak. Alat ini terbuat dari kaca borosiliket dengan motif benjolan seperti buah nona atau kadang disebut sebagai strawberry dripper. Nah, dripper ini memiliki ujung kerucut berlobang kecil yang bisa membuat seduhan kopi dengan metode ini terdistribusi dengan baik. Karena air seduhan itu bisa merata keluar dari ujung kerucut ini. Hal ini membuat kualitas seduhan lebih unggul dari aneka model dripper V60 lainnya. Dan alat ini juga bisa menghasilkan seduhan hingga 2 cup coffee. Anona Dripper ini terdiri dari 3 bagian seperti yang bisa kita lihat di sini. Yang pertama itu ada dripper berbahan kaca di sini. Lalu yang kedua itu ada alas kayu dan juga silikon fleksibel. Nah, untuk menggunakan Anona Dripper ini kita harus merakitnya terlebih dahulu. Yang pertama itu kita bisa meletakkan Anona Drippernya di atas server. Lalu kita bisa meletakkan juga dripper berbahan kaca ini di atasnya. Walaupun alat ini kalau misalnya kita lihat di sini memiliki lubang kerucut yang kecil, tapi tidak menghambat kecepatan aliran seduh. Dan kalau misalnya kita perhatikan di sini, mungkin pada bingung ini bisa digunakan dengan berapa model sih? Nah, yang pertama itu tentunya kita bisa menggunakan dengan model originalnya dulu, dengan silikon, lalu dengan alas kayu dan dengan dripper kacanya ini. Dan yang kedua itu kita bisa menggunakannya hanya dengan alas kayunya saja. Caranya adalah kita lepas dulu silikonnya seperti ini, lalu kita letakkan alas kayunya dan kita letakkan dripper kacanya di atas alas kayu. Ini adalah model yang kedua. Lalu model yang ketiga kita bisa menggunakan server dengan kemiringan yang sama dengan drippernya. Nah, caranya tinggal kita letakkan di atas servernya seperti ini. Nah, sekarang aku akan menjelaskan bagaimana cara untuk menggunakan Anona Dripper ini. Tapi sebelumnya, yang pertama adalah kita harus menyiapkan alat-alatnya dulu. Yang pertama di sini tentunya sudah ada filter yang akan kita gunakan untuk menyeduh kopinya. Lalu yang kedua ada server, ada timbangan dengan timer, dan ada teko berbentuk angsa dengan termometer dan juga air panas dengan suhu 90 derajat. Teknik menyeduh menggunakan Latina Anona Dripper ini tidak berbeda dengan aneka model V60 lainnya. Yang pertama, kita harus meletakkan dripper di atas servernya. Lalu yang kedua, kita siapkan filter. Di sini aku memakai filter dari Jepang, merek Kavek ukuran 01, dan cara menggunakannya itu adalah tinggal dilipat sambungannya seperti ini. Lalu segera kita letakkan di dalam drippernya. Dan sekarang aku akan menunjukkan bagaimana caranya untuk menyeduh kopi dengan Latina Anona Dripper. Yang pertama kita harus menyiapkan biji kopi. Di sini aku menggunakan biji kopi dari Papua Wamena dengan berat 14 gram yang akan aku giling dengan Latina 600N grinder. Yang pertama adalah kita harus menuangkan biji kopinya di dalam grinder. Dan di sini aku akan menggunakan ukuran 4,5 yang menghasilkan gilingan kasar. Nah, di sini sudah ada bubuk kopi yang bisa kita lihat dan tinggal kita tuang ke dalam filter yang ada di dalam dripper. Untuk meratakan bubuk kopinya, bisa kita tepuk-tepuk seperti ini. Lalu setelah itu kita kembalikan drippernya ke atas alasnya.
Kali ini aku akan dibantu oleh timbangan Latina Newton yang bisa menimbang volume air dan mengukur waktu sekaligus. Nah, di sini kita sudah meletakkan drippernya dan juga servernya di atas timbangan Newton. Oke, sekarang aku akan mulai dengan free infusion selama 45 detik dengan cara membasahi bubuk kopi dengan air 30 ml. Tapi sebelum itu, aku nyalakan dulu nih timbangan Latina Newtonnya. Nah, setelah aku nyalakan, sekarang aku akan menuangkan air dengan suhu 90 derajat dan ini berfungsi untuk mengeluarkan gelembung gas berlebihan dalam kopi supaya pencampuran air dan kopi lebih sempurna dan menghasilkan rasa yang lebih maksimal. Nah, di sini kita akan tunggu sampai 45 detik. Oke, karena sekarang sudah 45 detik, aku akan lanjut ke tahap kedua di mana aku akan menuangkan air sebanyak 150 ml. Dan ini menggunakan waktu selama 2,5 sampai 3 menit. Nah, kopi yang aku buat ini bervolume 180 ml. Oke, setelah selesai kita langsung aja angkat drippernya. Dan di sini kopinya sudah jadi. Bisa kita lihat di sini tuh kopinya benar-benar bening tapi kaya dengan rasa. Dan kopi pun siap untuk dihidangkan. Nah, sekarang kita akan masuk ke tahap tips and trick gimana sih cara untuk membersihkan Anona dripper ini. Caranya tuh mudah banget, nggak usah bingung. Yang pertama adalah kita hanya perlu membuang filter yang sudah kita gunakan. Lalu kita bisa bersihkan Anona dripper ini dengan air panas. Mudah bukan? Nah, setelah disiram dengan air, Anona dripper ini bisa langsung dikeringkan dan siap untuk digunakan kembali. Gimana? Sekarang udah tahu kan kegunaan dan fungsi dari Anona dripper ini? Kira-kira kalian pengen kita ngebahas alat kopi apa lagi sih? Bisa komen di bawah sini ya. Dan kalau misalnya kalian kepo sama alat kopi lainnya, bisa tonton videonya di YouTube Adi Raja Media. Nah, jangan lupa juga nih untuk like, comment, and subscribe. Oke deh, videonya cukup sampai di sini saja ya. Jangan lupa untuk jaga kesehatan dan sampai ketemu di next video. Latina, perkakas kopi andalan. Bye-bye.